Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Kali ini saya Hasan Channel ingin menceritakan seorang tokoh yang mungkin belum begitu terkenal ataupun udah ada beberapa orang yang mengetahuinya, yaitu kisah Raden Bagus Singlon. Raden Bagus Singlon atau Kisah Dewa lahir pada tahun 1810. Beliau merupakan putra daripada Pangeran Diponegoro dengan Raden Ayu Citrawati yang berasal dari Madiun. Karena waktu itu Pangeran Diponegoro melakukan silaturahmi atau menjalin hubungannya baik dengan Bupati Madiun kala itu. Dikisahkan pada awal tahun 1810 Pangeran Diponegoro mengadakan perjalanannya ke Madiun atas saran daripada nenek buyutnya, yaitu Nyi Ageng, untuk menjalin silaturahmi, dan di sana dia bertemu dengan Raden Ayu Citrawati dan menikahi beliau. Kemudian beliau melahirkan anak yang bernama Raden Bagus Singlon. Belum sempat diperkenalkan dengan keluarganya yang ada di Jogja, Raden Ayu Citrawati meninggal lebih dulu setelah melahirkan Raden Bagus Singlon, karena waktu itu terjadi kerusuhan di Madiun. Kemudian Raden Bagus Singlon dititipkan kepada pengawalnya Pangeran Diponegoro, yaitu Kiai Tembi. Setelah itu Kiai Tembi membawa Raden Bagus Singlon yang ama Kiai Tembi diberi nama Raden Alif pergi ke Jogja sampai mereka nyampe Gua Jarmai yang berada di Bantul. Pada saat itu Pangeran Diponegoro nggak mungkin bawa Raden Bagus Singlon ke Tegalrejo karena di Tegalrejo nggak ada yang mengasuh bayi, karena pada waktu itu istri tertuanya juga baru mengasuh, dan istri ketiganya juga sedang istri keduanya yang keturunan ningrat tabiatnya kurang baik terhadap Pangeran Diponegoro. Kemudian Kisah Dewa atau Raden Alif dititipkan kepada Ki Tembi untuk diasuhnya dan disuruh untuk menyembunyikan, dan diberi nama Singlon atau sembunyi, dan disuruh menjaga kerahasiaannya kalau dia punya anak yang bernama Kisah Dewa atau Raden Bagus Singlon. Bayi yang baru beberapa minggu lahir itu, yang udah ditinggal mati oleh ibunya itu, perlu disembunyikan karena Pangeran Diponegoro punya firasat bahwa bayi ini akan menjadi musuh besar Belanda, makanya perlu disembunyikan. Jadi nama Singlon aslinya itu nama panggilan, bukan nama asli, karena nama aslinya itu Raden Alif. Karena kesalahpahaman Ki Tembi waktu itu yang suruh memberi nama Singlon, atau istilah Singlon atau itu istilahnya sembunyi, maka nama Singlon itu menjadi nama panggilan sehari-hari. Jadilah dia sering dipanggil dengan nama Raden Bagus Singlon. Kemudian setelah berumur 15 tahun, sekitar tahun 1825, Raden Bagus Singlon sudah mengenal jati dirinya atau asal usulnya. Setelah itu beliau mencari ayahnya Pangeran Diponegoro
dicari melalui rute perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu di Tegalrejo, Gua Selarong, dan beberapa tempat yang lainnya. Sambil menunggu berjumpa dengan ayahnya, Bagus Singlon belajar ilmu kanuragan bersama dengan Kyai Glodak. Bahkan dia mempelajari ilmu Pancasona, dan dia belajar ilmu kanuragan sampai daerah Bagelen, Purworejo. Kemudian Bagus Singlon melakukan pertapaan di Gunung Giri atau Giripeni, dan dalam mimpinya atau dalam pertapaannya dia disuruh mencari ayahnya yang berada di Tekso. Setelah itu kemudian Raden Bagus Singlon menuju ke Tekso. Ternyata memang benar Pangeran Diponegoro berada di situ. Namun Pangeran Diponegoro nggak langsung mengakui beliau itu sebagai anaknya. Kemudian Pangeran Diponegoro menyuruh beliau, jika kamu bisa bertapa di atas pucuk atau di atas pohon pisang raja itu, maka kamu kuakui sebagai anak saya. Ternyata Bagus Singlon mampu melakukan permintaan ayahnya, bersemedi di atas pucuk pohon pisang raja. Kemudian barulah Pangeran Diponegoro mengakui bahwa beliau itu emang anaknya, dan diberi nama Kisadewa atau Laksono Dewa. Setelah kejadian itu, maka Raden Bagus Singlon diangkat menjadi salah satu panglimanya Pangeran Diponegoro dan membantu perjuangan daripada ayahandanya, yaitu Pangeran Diponegoro. Beliau bergabung dengan laskar-laskar lainnya, dan dia menjadi salah satu andalan panglimanya Pangeran Diponegoro, sampai dia bisa membunuh jenderal andalan daripada Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu, yaitu yang bernama Jenderal Van der Wijk, salah satu jenderal andalan daripada pasukan Hindia Belanda waktu itu. Raden Bagus Singlon kemudian menjalin hubungan yang lebih erat dengan para pasukan-pasukan atau panglimanya Pangeran Diponegoro, seperti Kyai Glodak dan Kyai Josuto, dan beliau membangun benteng yang pertahanan, yang benteng itu berasal daripada pohon bambu ori, yang merupakan salah satu benteng andalan atau pertahanan daripada Raden Bagus Singlon. Benteng itu dibangun di Dusun Bosol atau Jeran Dawak. Rute perang daripada Raden Bagus Singlon atau Kisadewa itu berada di Nanggulan, Lendah, Sentolo, Milir, Beci, Merosot, sampai Bagelen. Namun pada waktu itu Belanda melakukan propaganda dan memfitnah Raden Bagus Sadewa adalah perampok yang harus ditangkap, dan dia bergabung dengan penjahat yang bernama Ahmad Sleman, yang merupakan perampok atau musuh bebuyutannya Bagelen, yang waktu itu dipegang oleh Cokronegoro. Namun Raden Bagus Sadewa dianggap pahlawan bagi masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Raden Bagus Singlon punya ajian Pancasona Bumi. Ilmu ini dia nggak bisa dibunuh, walaupun ditembak ataupun dipenggal kepalanya. Namun pada waktu itu adik seperguruannya atau saudara perguruannya mengkhianati Raden Bagus Singlon, yaitu Ki Wrekso Sosrobahu. Dia memberitahukan kelemahannya daripada ajian Pancasona Bumi ini kepada pihak Belanda, hingga Raden
Bagus Singlon pun ditangkap sama Belanda, kemudian dipenggal kepalanya di Gunung Songo. Namun sebenarnya yang ditangkap itu bukanlah Raden Bagus Singlon, melainkan musuhnya Raden Bagus Singlon, yaitu yang waktu itu ditangkap sama para pengawalnya Raden Bagus Singlon. Jadi yang ditangkap itu sebenarnya adalah Raden Waksosobau sendiri dan dihukum di Gunung Songo tersebut. Setelah itu Raden Bagus Singlon pun melarikan diri ke arah ke Malang atau yang sekarang ini Klaten. Dia bersembunyi di Desa Girpasang dan Desa Sleman, dan dia bergelar dengan nama Raden Trunosono. Jadi Raden Trunosono yang berada di Desa Girpasang itu sebenarnya adalah Raden Bagus Singlon yang pada waktu itu sembunyi di sana. Dia mendapatkan ilmu Poncosono Bumi ini ada ilmu titisannya daripada Raden Sosrobahu, yang waktu itu Raden Sosrobahu menurunkan ilmu tersebut kepada Raden Sugriwo yang berada di Gua Kiskendo, Kulon Progo. Walaupun menurut keyakinan sebagian besar rakyat Kulon Progo, Raden Bagus Singlon itu makamnya berada di Sideman Wates, karena pada waktu itu setelah dihukum penggal tubuhnya dihanyutkan di Kali Serang. Namun kemarin malam, waktu malam Jumat Kliwon kemarin, dia mendatangi dengan sosok gaibnya bahwa dia itu nggak ditangkap, tapi dia bisa melarikan diri ke arah timur, yaitu di daerah Kemalang, Klaten. Dan di sana dia sembunyi di desa terpencil yang bernama Desa Girpasang saat ini. Jadi sebenarnya cikal bakal daripada Desa Girpasang dan Desa Sleman sana adalah Raden Bagus Singlon yang pada waktu itu beralih nama bernama Simbah Trunosono. Jadi sebenarnya versi cerita yang asli, beliau itu bukan ditangkap sama Belanda, tapi dia bisa melarikan diri seperti dengan ayahnya yang katanya waktu itu ditangkap, padahal sebenarnya dia nggak ketangkap, tapi sebenarnya dia bisa melarikan diri juga. Dan makam Pangeran Diponegoro itu mungkin berada di daerah Kulon Progo sana. Jadi itulah kurang lebih ceritanya daripada kisahnya daripada putra Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Bagus Singlon atau kisah dewa. Saya berani menceritakan ini karena kemarin malam dia mendatangi saya, suruh menceritakan hal tersebut untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat rakyat Indonesia bahwa Raden Bagus Singlon atau kisah dewa pernah ada, dan mohon kepada saudara untuk selalu mendoakan beliau agar beliau diampuni segala dosanya dan kekilafannya. Itu yang disampaikan saya waktu malam kemarin dalam sosok gaibnya, karena dia datang itu beserta angin dan petir. Setelah saya mendoakan beliau, alhamdulillah petir dan geledek itu dan hujan itu segera reda. Kiranya cukup sekian dulu cerita kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.